Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SEMSI sebagai salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Mikro 2 pada Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Di sini kita sudah masuk pada pertemuan ke-11 atau video pembelajaran yang ke-11 ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang ada faktor market, ada tentang efisiensi market. Nah, di pertemuan ini, ketika sebuah firm atau individu itu memasuki market, ya akan ada namanya asymmetric information. Ya, asymmetric information ini adalah informasi-informasi yang mungkin simpang siur akan, mungkin bisa menguntungkan bagi seller ataupun buyer ataupun bisa merugikan kedua belah pihak tersebut. Nah, apa saja sih bentuk asymmetric information tersebut? Ya, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya tentang market with asymmetric information, kita kenal dulu ya market signaling tersebut. Nah, dan juga bentuk-bentuk asymmetric information, salah satunya ada moral hazard, ada principal agent problem, dan asymmetric information itu dikasuskan bagaimana terjadi di labor market dan bagaimana kita menggunakan efisiensi dari teori upah tersebut. Nah, next. Pertama, ada market signaling. Ya, market signaling tersebut adalah proses by which sellers and send signal to buyer conveying information about the product quality. Jadi, si seller itu akan memberikan nih informasi produk itu secara akurat atau jujur ya. Nah, jadi itu yang akan mempengaruhi si seller akan membeli atau memutuskan beli atau tidak sebuah produk. Nah, bentuk-bentuk dari simple job market signaling adalah dengan gunakan adalah cost benefit comparison ya, atau mungkin membandingkan antara satu produk dengan lainnya. In deciding how much education to obtain, the people compare the benefit of education of the cost ya dari sebuah produk tersebut. Sehingga people in each group make the following cost benefit calculation and obtain the education level ya. Nah, sehingga adanya cost benefit comparison itu muncullah si garansi dan waranti, sehingga si seller itu akan bisa menggaransikan atau menggaransikan produk mereka ya dengan mensignali tersebut ya. Jadi firms product highest quality, more dependable product must make consumers aware of this difference, but how can they do it the convincing way? Jadi mereka akan lihat dari bagaimana mereka bisa menjamin ya semua produk tersebut kepada buyers mereka. Nah, guarantee and warranties ini salah satu bentuk signaling produk ya, atau market signaling ya, because the unextended warranty is more costly for the producer of low quality item ya. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana maka defense dari produk saingannya. Mungkin produk saingannya mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah daripada mereka. Dan untuk lebih jelasnya mungkin akan kita bahas lagi di kelas nantinya. Nah, berikut salah satu bentuk market signaling ya. Nah, working into the neck. Jadi ketika ini adalah bentuk dari tenaga kerja. Job market signaling does not end when this one is hired. So this is especially true of workers in knowledge-based fields such engineering, computer programming, finance, law, management, and consulting. Jadi yang kayak job-job seperti ini biasanya punya garansi atau waranti tersebut ya, bahwa untuk mendapatkan yang namanya pekerjaan. Nah, namun kadang yang perusahaan yang hire itu bisa memberikan asymmetric information ya, bisa informasinya itu benar adanya dengan job desk-nya dengan salary segala macam, atau mungkin tidak sesuai ya. Nah, itu salah satu bentuk dari si market signaling tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas ya di kelas nantinya. Nah, selain itu ya, adanya si asymmetric information tersebut ya, bentuknya adalah salah satunya adalah moral hazard. Nah, moral hazard itu apa? Jadi ketika when a party whose action are unobserved can affect the probability or magnitude of payment associated with the event. Jadi memberikan informasi yang mungkin merugikan dari untuk merugikan si buyernya, mungkin informasi yang salah. Nah, contohnya di sini ada case ya, reducing moral hazard warranties of animal health ya. For a buyer of livestock, information about the animal health is very important. Jadi mungkin di firm ini tidak memberikan informasi yang cukup jelas tentang si livestock market tersebut. Nah, sehingga tidak memberikan warranties yang lebih menjamin ya bahwasanya kita akan mempedulikan si
animal health tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk contoh moral hazard tersebut seperti apa akan kita bahas nanti di kelas nantinya. Oke. Next. Lalu ada the principal agent problem. Nah, apa itu principal agent problem ya? Problem arising when the agents ya. Jadi contohnya kita adalah firms manager ya. Itu problemnya berasal dari si manajernya. Pursue their own goals rather than the goals principal. Jadi dia lebih mengutamakan kepentingan si manajer daripada si prinsipal dari si perusahaan tersebut. Nah, di sini akan ada dua aktor yang berperan dari si principal agent problem. Ada si agent, ya individual yang employee-nya, sedangkan principal itu adalah si pimpinannya. Nah, kadang mereka akan berbeda pendapat atau mempunyai informasi yang simetrik yang sehingga membuat ya sebuah pekerjaan segala macam akan menjadi tidak lebih baik lagi ya keadaannya. Nah, sehingga disebut sebagai si principal agent problem. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut di kelas nantinya. Next. Nah, principal agent problem ini tidak hanya terjadi pada private enterprise atau perusahaan swasta, tapi juga terjadi juga di public ya, perusahaan yang milik pemerintah. Nah, terjadi ketika terjadi di private enterprise ya, cirinya adalah biasanya most large firms and control by management ya. Jadi kontrol manajemennya sangat kuat. Manager of private enterprise can thus pursue their own objective. Dia selalu memberikan pandangan bahwasanya dia yang lebih benar. Salah satunya, however, the limitation of manager ability to divide from the objective owners. Atau stakeholdernya juga selalu bisa komplain ya kepada manajernya, yaitu ciri-cirinya. Atau si corporate itu tidak bisa mengkontrol si pertumbuhannya atau manajemennya ya. Masih banyak permasalahan yang membuat bentuk-bentuk masalah yang timbul dari principal agent problem ini pada perusahaan swasta. Lalu bagaimana di public ya, yang muncul di problem in public enterprise ya, bermirip ya. The principal agent firm can also help us understand the behavior of the manager of public organization. Nah, ini yang lebih untuk yang public ya. Although the public sector lacks of the same market force to keep private manager in line, the government agency can still be effectively monitor ya. Jadi kekuatan si agent ini, si principal ini masih lebih kuat daripada si agent-agentnya. So, first manager government agency are about more than just the size of the agencies. Second, much like private managers, public manager are subject to rigorous managerial job market. Ya, jadi si principal agent problem ini tidak hanya muncul pada private enterprise, tapi juga akan muncul juga terjadi pada public enterprise ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi atau muncul mungkin kita akan bahas nantinya di kelas. Oke, next. Nah, bagaimana hubungan dari asymmetric information in laboratory market? Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita sebagai si workers yang akan memasuki ke dunia enterprise tersebut ya, baik dari public ataupun private ya. Nah, kita lihat dari efficiency wage theory. Efficiency wage theory itu menjelaskan bahwa explanation the presence of unemployment and wage discrimination which recognize the labor productivity may be affected by wage rate. Jadi kadang terjadi penyebab salah satu kepangguran itu adalah ketika diskriminasi upah yang sangat cukup timpang ya, sehingga labor productivity-nya itu akan mempengaruhi dari sisi upah tersebut. Nah, sehingga akan muncul namanya beberapa teori ya, ada sinking model. Sinking model adalah prinsip the workers still have incentive to shift if a firm pays the market clearing wage because the fire workers can be hired somewhere else for the same wage. Jadi kayak gini, kalau misalnya ada beberapa upaya yang di PHK, mungkin biasanya akan digantikan dengan pegawai baru. Namun mungkin pegawai yang baru yang akan menggantikan mungkin akan di-hire dengan upah yang bisa lebih rendah daripada yang sebelumnya. Nah, salah satu bentuk asymmetric information ya pada pasar tenaga kerja. Sehingga efficiency wage itu ya wage that a firm will pay to employee and incentive not to. Jadi ini salah satunya adalah untuk mengefisiensikan dari upah tenaga kerja tersebut. Jadi mereka dengan
prinsipal tersebut akan dengan mudahnya untuk meng-hire dan ataupun mem-PHK dari pegawainya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas atau diskusikan lagi di kelas nantinya. Dan tidak lupa saya ingatkan lagi untuk referensi yang bisa kalian gunakan pada mata kuliah ini ya. Silakan dicari sumber-sumbernya baik dari internet ataupun toko buku terdekat. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya pada pertemuan yang ke-11 ini ya. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya atau video pembelajaran berikutnya. Saya Ulia Fidriza, SMSI, mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.